Pemirsa, obat-obatan adalah hal yang paling krusial bagi pasien COVID-19 yang tiap hari jumlahnya semakin bertambah. Ketersediaan pasokan serta harga yang terjangkau menjadi kunci penting dalam penanganan pandemi. Lalu bagaimana pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID merespon mulai adanya kelangkaan sejumlah obat serta kenaikan harga yang terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan PLT Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya dan juga Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari Behamadi. Terima kasih Pak Sony dan juga Bu Arianti telah bergabung bersama kami. Ini saya ke Pak Sony terlebih dahulu. Ini kita lihat memang masyarakat banyak sekali mengeluhkan terkait dengan kelangkaan obat-obatan untuk pasien COVID-19. Dan juga kalaupun ada harganya begitu fantastis, mahal. Nah ini dari Satgas Penanganan COVID sendiri menanggapi adanya perilaku masyarakat dalam pembelian obat-obatan di beberapa toko ini dan akhirnya menaikkan harganya seperti apa? Ya Mbak Elsa, jadi kalau dalam teori psikologi, ya sosiologi, itu ada namanya social conformity. Ya, jadi perilaku yang disadari atau tidak itu tergerak karena dipicu oleh tindakan sosial orang lain. Jadi muncul seperti panic buying seperti itu. Nah sebetulnya perilaku tersebut apa sih yang memicu, itu yang menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan. Yang pertama biasanya pengambilan keputusan emosional ya dari masyarakat. Terus yang kedua ada kecemasan antisipatif ya karena angka COVID naik terus, lalu kemudian beberapa pihak bertindak irasional. Lalu kemudian ketakutan yang menular ya, jadi mungkin karena ada WA, kemudian ada berita di medsos juga berkembang, lalu kemudian ada rasa khawatir yang tadinya sebenarnya tidak khawatir. Terus juga gagal berdamai dengan ketidakpastian, yang merasa bahwa ini ada ketidakpastian, padahal sebenarnya itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Lalu kemudian bagaimana solusinya itu yang penting ya. Kementerian Kesehatan sendiri sudah langsung merespon kok ya, dengan sangat baik, termasuk membuat kebijakan telemedicine sehingga masyarakat juga punya kepastian ya. Kalau misalkan ternyata mengalami COVID-19 apa yang harus dilakukan. Lalu juga sudah menetapkan harga eceran tertinggi dan ini satu langkah yang sangat baik untuk memutus ketidakpastian. Tapi sebetulnya yang kami minta kepada masyarakat di dalam komunikasi risiko di mana kasus meningkat, masyarakat boleh khawatir, tetapi jangan berlebihan. Dan kemudian respon yang paling penting adalah respon perubahan perilakunya, respon pencegahan ya. Kalau di awal pandemi, orang ketika mendengar kasus, mereka langsung membeli masker, membeli hand sanitizer kalau Mbak Elsa dulu ingat. Jadi upaya yang dilakukan berbeda antara yang sekarang dengan yang dulu. Jadi harapan kami sebetulnya begitu melihat kasus meningkat, yang dilakukan masyarakat adalah membatasi mobilitas, membatasi aktivitas. Kalau beraktivitas ya harus mematuhi protokol kesehatan. Demikian Mbak. Bukan, ini kalau dibilang harusnya sebenarnya masyarakat membatasi mobilitas menjadi salah satu upaya pencegahan, bukan malah membeli obat-obatan hingga akhirnya stok akhirnya habis dan jika yang membutuhkan malah tidak mendapatkan obat. Seperti itu yang diharapkan. Baik, kalau dari Kemenkes sendiri Bu Arianti, bagaimana menanggapi respon seperti ini? Ya Mbak Elsa, seperti tadi yang disampaikan Pak Sony, ini adalah dampak dari kepanikan ya. Kalau bentuk yang lain daripada pada awal pandemi, pada saat itu belum ada tata laksana pengobatan, jadi orang juga tidak mengkhawatir, belum tahu nih mau menggunakan obat apa, tapi yang panik buying-nya adalah masker. Kalau sekarang yang panik buying-nya adalah obat. Nah, tentunya Mbak Elsa, kita tahu bahwa lonjakan kasus saat ini cukup tinggi ya. Mungkin kira-kira 5 kali daripada awal seperti biasa gitu ya, kira-kira sebulan yang lalu. Tentunya ini juga akan mengakibatkan supply dari obat-obatan yang ada ini belum bisa mengikuti dari peningkatan kasus yang demikian cepat.
Nah, dengan adanya panic buying, kemudian masyarakat yang tidak memerlukan membeli obat, menyimpan obat, tentu akan berdampak lagi lebih susah lagi ya untuk pasien-pasien yang memang harusnya mendapatkan obat, malah mereka menjadi kesulitan mendapatkan obat gitu ya. Obatnya bukan tidak ada, tetapi jadi sulit didapat seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau terkait dengan harga, kita tahu kan tadi Anda sendiri mengatakan harganya tuh bisa 5 kali lipat saat ini didapat. Bahkan sebenarnya kan sudah ada harga eceran tertinggi ya Bu, yang dikeluarkan juga terkait dengan beberapa obat-obatan ini. Tapi bagaimana sih sebenarnya pengawasannya? Kita akan membahasnya usai jeda. Bu Ariyanti dan juga Pak Sony, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time.